Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu pengawas TK hebat yang berbahagia, perkenalkan nama saya Nur Mahdiah, pengawas TK di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai model pendampingan dan pembinaan pembelajaran di satuan pendidikan, yaitu inovasi supervisi, sigap berkah, supervisi inovatif, gagasan pembelajaran mendalam dengan nilai berkah. Menjadi pengawas sekolah bagi saya bukan sekedar menjalankan tugas formal, tetapi sebuah panggilan untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang bermutu. Dimanapun mereka berada di wilayah binaan saya, Kecamatan Cibaliung, daerah 3T yang jauh dari pusat kota. Saya menyaksikan langsung perjuangan guru TK yang tetap bersemangat di tengah keterbatasan sarana, akses internet, dan jarak yang sulit ditempuh. Pengalaman inilah yang mendorong saya melahirkan inovasi sigap berkah, supervisi inovatif gagasan pembelajaran mendalam. Program ini berlandaskan nilai berorientasi, eksploratif, reflektif, kolaboratif, aktual, dan humanis yang menempatkan guru sebagai mitra belajar. Melalui sigap berkah, saya berupaya mengubah supervisi menjadi proses yang lebih humanis, inspiratif, dan bermakna. Bukan sekedar penilaian, melainkan pendampingan yang menumbuhkan semangat dan menyalakan harapan di setiap lembaga binaan. Pada awal tahun 2025, saya melakukan analisis terhadap rapot pendidikan di beberapa satuan TK binaan di wilayah Pandeglang. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai indikator proses pembelajaran masih rendah. Guru TK lebih banyak menggunakan metode ceramah atau lembar kerja yang tidak sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Interaksi guru dan anak masih bersifat satu arah. Anak sering diarahkan, bukan difasilitasi untuk berpikir dan berekspresi. Lingkungan belajar belum tertata secara optimal untuk mendukung rasa ingin tahu dan kemandirian anak. Dari hasil refleksi bersama tim pengawas dan guru binaan ditemukan sejumlah tantangan utama. Paradigma lama pembelajaran dan minimnya kemampuan reflektif guru, supervisi yang bersifat administratif, keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan keterlibatan orang tua yang masih rendah. Sebagai solusi, saya merancang dan melaksanakan program Sigap Berkah, yaitu sebuah model supervisi inovatif yang memadukan konsep coaching, refleksi, praktik baik, dan penguatan pembelajaran mendalam di satuan. Sigap Berkah singkatan dari supervisi inovatif gagasan pembelajaran mendalam dengan nilai-nilai berkah, yaitu berorientasi, eksploratif, reflektif, kolaboratif, aktual, dan humanis. Pendekatan sigap berkah sebuah model pendampingan berbasis nilai yang menekankan kolaborasi antara pengawas, kepala satuan, dan guru dalam suasana pembelajaran yang empatik dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pengawas berupaya menghadirkan pendampingan yang bermakna, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Langkah-langkah pelaksanaan sigap berkah yang pertama, menganalisis data rapot pendidikan dan hasil observasi kelas untuk menentukan fokus supervisi. Yang kedua, menyusun instrumen supervisi reflektif yang memetakan keterlibatan anak, strategi bermain, dan pendekatan guru. Yang ketiga, mengundang kepala sekolah dan guru untuk mengikuti sosialisasi pembelajaran mendalam. Pada tahap implementasi, yang pertama, supervisi berbasis coaching, yang kedua, forum refleksi guru TK, dan yang ketiga, penguatan pembelajaran mendalam. Sebagai pengawas dengan salah satu sekolah binaannya terletak di wilayah 3T, bahkan saking terkendala dan terbatasnya akses internet, rapot pendidikan tahun 2025 tidak tersedia, disebabkan pada saat penginputan Sulinjar mengalami putus jaringan sehingga pengisian data Sulinjar tidak selesai. Sebagai pengawas bukan sekedar menjalankan tugas kedinasan, tetapi sebuah perjalanan hati dan pengabdian tanpa batas. Setiap langkah adalah kisah perjuangan antara tekad dan keterbatasan, antara panggilan profesi dan tututan kemanusiaan. Saya masih ingat betul suatu pagi saya berangkat dari rumah di Kaduturus, Kecamatan Pulosari dengan motor sederhana,
Perjalanan itu bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan batin. Sejauh 76 km jaraknya menuju TK Az-Zahra Kecamatan Cibaliung, salah satu satuan binaan yang berada di pelosok perbukitan dengan akses jalan yang sebagian masih berbatu, berkelok, melewati 2 jembatan gantung yang sudah rapuh dan rute jalan dikelilingi kebun-kebun warga. Kabut turun di pagi hari dan jalan masih licin. Saya belajar untuk tidak menyerah, sebab di ujung sana ada guru-guru yang menanti dengan semangat yang sama, belajar dan memperbaiki diri untuk anak-anak mereka. Sesampainya di sana, saya disambut dengan wajah-wajah polos anak-anak dan tersenyum tulus pada guru yang mungkin tidak memiliki fasilitas lengkap, tetapi memiliki hati yang besar untuk mendidik. Ruang kelas sederhana itu menjadi saksi bagaimana pendampingan bukan tentang jarak, tapi tentang makna. Kami berdiskusi di teras, membedah RPPH dan mencoba menyusun kegiatan berbasis minat anak. Tidak jarang pendampingan berlangsung hingga sore hari karena di wilayah seperti ini setiap pertemuan adalah kesempatan langka yang berharga. Saya sadar pengawasan di wilayah 3T bukan hanya tentang pembinaan administratif, tetapi tentang menghadirkan harapan, tentang menyalakan cahaya di tengah keterbatasan. Perjalanan pulang seringkali ditemani senja, lelah di badan, tetapi hangat di hati. Sebab ada rasa bahagia yang tak tergantikan melihat guru tersenyum saat berhasil menerapkan pembelajaran proyek kecil untuk anak-anak, atau mendengar mereka berkata, "Bu, kami jadi lebih percaya diri sekarang. Anak-anak jadi lebih mandiri." Bagi saya, itulah makna sejati dedikasi. Pengawasan bukan sekedar tugas birokrasi, tetapi ibadah panjang yang dilakukan dengan hati. Setiap kilometer perjalanan, setiap lembar refleksi guru, setiap tawa anak-anak di TK Az-Zahra adalah bukti bahwa sigap berkah bukan sekedar program, tetapi napas pengabdian yang hidup dalam tindakan nyata. Setelah 1 triwulan mendampingi pelaksanaan sigap berkah, saya melihat perubahan nyata di satuan TK binaan. Supervisi yang semula bersifat administratif kini berubah menjadi proses pendampingan yang lebih humanis, dialogis, dan memberdayakan guru. Capaian ini membuktikan bahwa sigap berkah diterima dengan baik dan berdampak positif terhadap mutu pembelajaran. Beberapa tantangan di lapangan seperti keterbatasan akses internet, waktu guru yang terbatas, dan kurangnya perangkat pembelajaran berhasil diatasi melalui solusi sigap berkah. Melalui sigap berkah, saya belajar bahwa supervisi bukan sekedar menilai, melainkan menumbuhkan. Dengan semangat kolaboratif dan hati yang tulus, saya percaya sigap berkah akan terus menjadi gerakan pembelajaran yang sigap, inspiratif, dan penuh berkah. Program Sigap Berkah membuka mata kami bahwa pendampingan itu bukan sekadar supervisi, tapi proses tumbuh bersama. Kami para kepala sekolah merasa dihargai karena pengawas hadir dengan hati, mendengarkan kebutuhan kami, dan membantu menemukan solusi. Awalnya, saya merasa kesulitan membuat pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi anak. Setelah mengikuti pendampingan Sigap Berkah, saya belajar merancang kegiatan yang berangkat dari minat anak. Kini, anak-anak lebih antusias, mereka bereksplorasi, dan banyak bertanya. Saya pun lebih percaya diri dan tidak takut berinovasi lagi. Saya juga sekarang lebih sering mengakses rumah pendidikan hasil dari pendampingan Sigap Berkah yang disampaikan oleh Bu Pengawas. Terima kasih Bu Pengawas. Ujus Juarsi, saya sebagai Ketua IGTKI Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Saya terharu melihat bagaimana pengawas kami tetap datang ke sekolah kami meski harus menempuh jarak jauh. Beliau selalu datang dengan senyum dan semangat, memberi contoh langsung dan menguatkan kami. Demikian video mengenai praktik baik yang telah saya lakukan di satuan pendidikan. Semoga tayangan tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi dalam menerapkan pendampingan dan pembinaan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.